Kalian ingat nggak, 10 tahun yang lalu untuk beli satu bungkus nasi goreng kita perlu ngeluarin uang Rp5.000. Tapi sekarang di tahun 2021 kita harus ngeluarin uang 10 sampai dengan 15.000 untuk dapat satu bungkus nasi goreng. Nah, dari contoh itu kita tahu bahwa nilai uang kita dari tahun ke tahun tergerus oleh yang namanya inflasi. Terus gimana dong cara melindungi nilai mata uang kita supaya tidak tergerus inflasi? Jawabannya yaitu dengan cara berinvestasi. Halo warga RT 04, bertemu lagi dengan kami, kelompok 147 Surabaya, KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Dalam program kerja, yuk belajar investasi. Kali ini saya Octavia dari perwakilan kelompok akan sedikit membahas hal-hal seputar investasi. Pertama-tama kita pahami dulu yuk sebenarnya apa sih investasi itu? Investasi merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang di dalamnya terkandung resiko ketidakpastian. Untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan, atau biasa juga dikenal dengan istilah gain. Nah, sederhananya, investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode waktu tertentu dengan harapan akan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai investasi di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya resiko ketidakpastian dan harapan akan suatu keuntungan di masa depan tersebut, pada dunia investasi dikenal suatu prinsip, yaitu high risk, high return, yang berarti seseorang yang menginginkan keuntungan yang besar harus berani mengambil risiko yang besar pula. Nah, selain melindungi nilai uang kita agar tidak tergerus inflasi, kenapa sih kita harus berinvestasi? Yang pertama, karena investasi dapat menambah nilai kekayaan kita. Yang kedua, karena memiliki keinginan dalam jangka panjang, seperti ingin membeli rumah atau ingin pergi ke luar negeri. Dan yang ketiga, karena terdapat ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, investasi sendiri jika dilihat dari jenis asetnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu aset real, seperti rumah dan emas batangan, serta aset keuangan, seperti obligasi, suku, saham, dan reksadana. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan berfokus di investasi pada aset keuangan. Investasi pada aset keuangan sangat erat kaitannya dengan pasar modal. Oleh sebab itu, perlu kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan pasar modal itu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau biasa disebut dengan UU PM, disebutkan bahwa pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi perdagangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti surat utang atau yang biasa disebut obligasi, ekuitas atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Nah, apa saja sih efek-efek yang ditransaksikan di pasar modal di Indonesia? Yang pertama yaitu saham, yang kedua ada obligasi dan sukuk, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada instrumen derivatif, dan yang kelima ada efek beragun aset. Ternyata banyak juga ya produk-produk investasi pada aset keuangan. Tapi jangan khawatir, kita akan memaparkan mengenai bentuk investasi yang cocok untuk pemula. Pertama, ada investasi dalam bentuk reksadana. Reksadana sendiri dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayatnya yang ke-27 disebutkan bahwa reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, selanjutnya kami juga akan memaparkan mengenai jenis-jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana saham. Pada reksadana saham, manajer investasi akan menempatkan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Level resiko dan imbal hasilnya tinggi yang berasal dari capital gain penjualan saham serta pembagian dividen.
Kemudian reksadana saham ini juga memiliki tujuan untuk menghasilkan return yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Reksadana saham ini cocok bagi investor yang bersifat risk seeker, yang berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga saham jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu ada reksadana campuran. Pada reksadana campuran ini, secara fleksibel reksadana akan menginvestasikan dananya pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang serta pasar uang sesuai market timing saat itu dan dalam kondisi bullish atau bearish. Kemudian level resiko dan imbal hasilnya bersifat moderat. Dan reksadana campuran ini memiliki tujuan untuk tingkat pengembalian yang moderat dalam rentang waktu yang moderat. Reksadana campuran ini cocok bagi Anda yang memiliki tujuan investasi jangka menengah dan bersedia untuk menerima risiko dan imbal hasil yang sedikit lebih besar. Kemudian ada yang ketiga yaitu reksadana pendapatan tetap. Pada reksadana ini menempatkan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang atau obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Reksadana pendapatan tetap ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Level resiko dan imbal hasilnya pun moderat. Cocok bagi investor yang memiliki profil yang moderat terhadap resiko dan memiliki tujuan investasi jangka menengah. Kemudian ada reksadana pasar uang. Investasinya hanya dilakukan pada instrumen pasar uang yang memiliki periode jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti deposito berjangka, SBI, dan commercial papers yang memiliki rating tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan memelihara kecukupan modal, serta mendapatkan imbal hasil yang teratur. Level resikonya sendiri rendah, begitu pula dengan imbal hasilnya. Reksadana ini cocok bagi investor yang benar-benar menghindari resiko dan memiliki tujuan investasi jangka pendek. Tidak seperti investasi deposito yang mengenakan denda saat mencairkan uang sebelum waktu jatuh tempo, Anda bisa setiap saat menjual reksadana ini tanpa harus membayar denda dan biaya penjualan. Kemudian kami akan memaparkan keuntungan dan resiko investasi reksadana. Yang pertama yaitu keuntungannya karena memiliki diversifikasi investasi dan penyebaran resiko. Biayanya yang relatif rendah, kemudian harga saham dan unit penyertaan tidak terlalu terpengaruh harga di bursa, dan dapat dipantau secara rutin. Selain itu, likuiditas juga terjamin. Pengelolaan portofolio yang profesional dan tidak dikenai pajak bagi investor retail. Akan tetapi, reksadana juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu resiko penurunan NAB, resiko likuiditas, resiko pasar, serta resiko default. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi sendiri merupakan surat utang jangka menengah sampai dengan jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, kami akan memaparkan dua jenis obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama yaitu corporate bonds, yang mana obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Nah, risiko membeli obligasi korporasi sendiri adalah ketika perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua yaitu government bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu ORI 19. Untuk resikonya sendiri, obligasi pemerintah ini biasanya juga disebut dengan obligasi bebas risiko karena pemerintah suatu negara dapat menaikkan pajak ataupun mencetak uang guna melunasi pembayaran obligasinya pada saat jatuh tempo. Nah, untuk imbal hasilnya sendiri berupa bunga dan capital gain. Bunga sendiri dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan pada persentase dari nilai nominal. Biasanya pembayaran bunga terjadi setiap 3 atau 6 bulan sekali. Sedangkan capital gain baru akan terjadi sebelum jatuh tempo.
Biasanya obligasi diperdagangkan pada pasar sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Capital gain ini juga didapat oleh investor apabila membeli obligasi dengan harga diskon, yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominalnya. Selanjutnya ada suku. Nah, suku sendiri ini merupakan efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Terdapat pula fatwa nomor 32 oleh DSN MUI nomor 9 tahun 2002 yang menyebutkan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian ada contoh yaitu suku negara atau SBSN. Nah, surat berharga syariah negara ini atau juga disebut suku negara merupakan suatu surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini. Nah, SBSN atau sukuk negara ini merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana suku ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh SBSN sendiri yaitu suku retail. Suku retail ini dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maisir atau judi, gahar atau ketidakjelasan, dan riba atau usyuri, serta telah dinyatakan sesuai dengan syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penerbitan suku retail ini menggunakan struktur akad ijarah atau asset to be leased, di mana dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara untuk disewakan kepada pemerintah, serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berupa hasil keuntungan kegiatan investasi tersebut. Nah, bagaimana sih cara membeli reksadana, obligasi, dan suku? Untuk ketiganya, terdapat dua alternatif, yaitu yang pertama secara offline atau langsung dengan cara mendatangi bank-bank umum seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, BCA, dan lain sebagainya. Untuk tata cara dan persyaratannya dapat dilihat pada website bank terkait. Misalnya, yang tertera yaitu pada website Bank BNI. Kemudian cara yang kedua yaitu secara online atau daring, melalui platform perusahaan efek khusus seperti Bareksa, Bibit, Tanam Duit, dan Investi. Kemudian ada saham. Saham sendiri merupakan surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang bentuk perseroan terbatas. Sebagai pemilik, pemegang suatu saham mempunyai hak suara proporsional dalam rapat umum pemegang saham. Pemegang saham juga mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan. Jika dilihat dari jenis usaha yang dilakukan perusahaan, saham terbagi atas dua jenis, yaitu saham konvensional dan juga saham syariah. Imbal hasil atas investasi saham sendiri dapat berupa tiga macam. Yang pertama yaitu dividen, yang kedua yaitu capital gain, dan yang ketiga yaitu saham bonus. Saham sendiri juga memiliki resiko. Yang pertama yaitu capital loss, kemudian ada resiko kebangkrutan, dan yang ketiga ada resiko likuiditas aset. Selain itu, investasi pada saham juga menghadapi resiko delisting dan resiko unik atau yang biasa disebut dengan asystematic risk, dan juga resiko pasar yang biasa disebut dengan systematic risk. Berikut juga kami sajikan mengenai kelebihan dan kekurangan investasi saham. Yang pertama kelebihannya yaitu return yang dihasilkan dapat lebih tinggi daripada opsi investasi lainnya. Namun, investasi saham ini memiliki beberapa kekurangan, antaranya resikonya lebih tinggi jika dibandingkan dengan opsi investasi lainnya.
Dan selain itu, investor juga perlu memahami cara analisis teknikal dan analisis fundamental. Berikut adalah cara membeli saham. Yang pertama yaitu calon investor harus membuka akun sekuritas terlebih dahulu, dapat dilakukan secara offline maupun online. Beberapa contoh sekuritas antara lain yaitu Mirai Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, atau Sekurindas. Yang kedua yaitu mengisi dana ke rekening dana nasabah atau RND. Yang ketiga yaitu cari kode saham perusahaan yang ingin dibeli. Kode saham terdiri dari 4 huruf. Yang kemudian investor dapat membeli suatu saham pada harga offer atau harga yang diberikan penjual. Dan juga harga bid, yaitu investor menawarkan harga saham tersebut. Apabila harga saham yang ditawarkan cocok, maka secara otomatis saham tersebut juga menjadi milik investor. Yang terakhir yaitu minimal pembelian saham adalah 1 lot atau 100 lembar. Jadi misalkan kita ingin saham Indofood dengan harga 6.000 per lembar. Oleh karena itu, kita perlu memerlukan dana sebesar 6.000 dikali 100 lembar, yaitu 600.000 untuk membeli 1 lot saham Indofood. Nah, dari beberapa opsi investasi, kita juga ingin memberitahu mengenai ciri-ciri investasi bodong. Yang pertama yaitu imbal hasil yang menggiurkan dalam waktu singkat dan tidak rasional. Yang kedua yaitu tidak memiliki izin resmi atau kelengkapan legal. Yang ketiga tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya. Yang keempat tidak dijelaskan struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha, dan alamat domisili usaha. Yang kelima yaitu kegiatan yang dilakukan menyerupai money game dan skema Ponzi, menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan. Dan yang terakhir yaitu menggandeng orang terkenal untuk mengaburkan tipuan mereka. Nah, untuk memastikan kelegalan investasi yang hendak diikuti, dapat mengunjungi link yang telah tertera. Nah, setelah menyimak penjelasan kita barusan, gimana menurut kalian? Investasi mana yang paling cocok untuk diri kalian? Komen di bawah ya. Kalau misalkan belum paham, boleh loh videonya diputar lagi, karena nantinya kita bakal adakan post test untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian mengenai dunia investasi. Semoga informasinya bermanfaat ya, dan jangan lupa dipraktekkan. Sekian dulu informasi yang kami bagikan, dan selamat berinvestasi!